Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Febrian. Saya akan menjelaskan tentang penerapan atau penggunaan algoritma. Oke, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Setiap orang bisa membuat algoritma dengan cara berbeda untuk satu masalah. Pilih biasanya itu pilih yang paling efisien dan cepat. Oke, lanjut. Program dan algoritma mempunyai persamaan, yaitu sama-sama untuk memecahkan masalah, namun dengan cara yang berbeda. Algoritma merupakan serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan program adalah implementasi dari algoritma tersebut dalam bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi oleh komputer. Oke, lanjut. Cara-cara memecahkan masalah menggunakan algoritma itu ada tiga. Yang pertama bahasa natural kayak Indonesia atau Inggris. Sering biasanya tuh bahasa natural ini sering bingung ya. Ngejelasinnya agak bingung ya. Kalau bahasa natural soalnya kayak bahasa dari kitanya langsung. Yang kedua itu ada Flowcat. Flowcat tuh biasanya dia pakai visual. Biasanya ini agak sulit untuk algoritma yang panjang, misalkan kayak memesan memesan ojek online. Itu agak sulit soalnya dia banyak. Nah, yang ketiga ada Pascode. Pascode tuh bahasa bahasa pemrograman kayak pakai kode-kode. Ini lumayan sulit dipahamin untuk pemula soalnya dia pakai kode-kode pemrograman. Oke, lanjut. Yang kedua, cara-cara memecahkan masalah menggunakan programan. Maaf, tadi. Oke. Yang pertama ada pemahaman masalah. Pemahaman masalah ini harus ada identifikasi, input dan output, persyaratan. Persyaratan itu contohnya kayak tentukan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh solusi. Eh, Solusinya itu kayak masalahnya itu harus dipenuhin dengan solusi. Nah, gitu. Terus contohnya, gunakan contoh data untuk memahami bagaimana program akan bekerja. Oke, yang kedua, perancangan solusi algoritma. Ini buat rencana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Algoritma, buat algoritma yang menjelaskan cara menyelesaikan masalah secara logis. Yang ketiga itu Pescode. Itu tulisan algoritma dalam bentuk kode yang tidak terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, untuk cara-cara memecahkan masalah menggunakan program, itu penulisan kode program. Kayak kode tulis program berdasarkan algoritma yang telah dibuat, bahasa pemrograman, pilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, struktur kode dengan baik dan menggunakan komentar untuk menjelaskan setiap bagian. Cara menyelesaikan menggunakan bahasa natural itu atau bahasa sendiri ini sering terjadi kebingungan terjadi sendiri dikarenakan bahasa yang tidak baku dan tidak tertata. Agak sulit sih sebenarnya. Ada yang gampang, ada yang sulit. Soalnya dia dengan bahasa-bahasa yang kekinian bisa kayak gitulah. Nah, ini yang kedua, memecahkan masalah menggunakan Flowcat. Algoritma melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi masalah dengan jelas. Yang kedua, membuat diagram alur Flowcat. Yang ketiga itu eh,
membantu dalam memahami urutan langkah-langkah membuat keputusan dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan. Pemecahan masalah menggunakan passcode algoritma melibatkan beberapa langkah utama: identifikasi masalah, perumusan langkah-langkah, penyelesaian dalam bahasa sederhana, dan penulisan passcode yang jelas dan mudah dipahami. Saya mau ngasih contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Yang pertama ada algoritma membuat channel WhatsApp di Android. Yang kedua algoritma memasak nasi. Yang ketiga algoritma membuat mie goreng. Yang keempat algoritma memesan ojek online. Yang pertama algoritma membuat channel WhatsApp di Android. Yang pertama itu buka aplikasi WhatsApp dengan klik icon WhatsApp yang sudah terpasang di perangkat. Terus masuk pada opsi chat, tekan opsi yang berlogo icon pesan berwarna hijau, pilih kontak yang akan dikirim pesan, ketik pesan yang ingin dikirim, kirim pesan dengan tekan tombol kirim icon panah, konfirmasi pengiriman, selesai. Nah, yang kedua ada algoritma memasak nasi. Oke, kita mulai. Siapkan nasi dan air secukupnya dalam panci atau rice cooker. Masukkan nasi dan air ke dalam panci atau rice cooker. Tambahkan garam secukupnya, itu opsional. Dan nyalakan rice cooker atau panaskan panci di atas kompor. Tunggu sampai nasi matang atau ditandai dengan suara atau indikator. Matikan rice cooker atau kompor. Selesai. Nah, yang ketiga ini Flowcat membuat mie goreng. Nah, Flowcat yang mie goreng ini di situ ada tulisan mulai. Siapkan mie telur, air, panci, dan kompor. Sama piring, masukkan air ke dalam panci. Nyalakan kompor dan letakkan panci di atasnya. Masukkan mie dan telur ke dalam panci yang sudah mendidih. Setelah itu tiriskan dan hidangkan di atas piring. Mie siap dihidangkan, selesai. Nah, ini bedanya sama yang natural, dia eh, punya bentuk-bentuk untuk menyelesaikan algoritmanya gitu. Nah, yang keempat, permasalahan yang keempat, algoritma memesan ajak online. Ini pakai passcode. Nah, passcode-nya itu dia pakai bintang ya, pakai bintang. Nah, bintang awal yang pertama kita buka buka aplikasi, buka aplikasi ojek online di HP, handphone. Dia ada kode-kodenya sebenarnya di handphonenya. Ini kodenya itu di handphone. Nah, buka aplikasi ojek online, masukkan ke akun pengguna jika belum login, pilih jenis pesanan, misalnya ojek atau motor, masukkan alamat lokasi jemput, masukkan alamat lokasi tujuan, tampilkan harga estimasi, pilih metode pembayaran, tunai atau bisa QRIS atau wallet. Tampilkan detail pesanan, alamat harga, metode pembayaran, konfirmasi pesanan, tunggu driver menjemput. Nah, akhir. Nah, itu akhir dia juga ada kode. Kodenya pakai bintang juga. Nah, sekian saya menjelaskan tentang penerapan atau penggunaan algoritma. Terima kasih.